kita berikan kesempatan kepada Nurul dulu ya. Dua orang lah dulu kita berikan kesempatan. Nanti pertama Nurul, kemudian yang kedua Emmanuel. Yang pertama Nurul akan menjelaskan kepada kita apa itu pasar. Kemudian Emmanuel menjelaskan kepada kita apa itu pemasaran. Yang pertama disampaikan dulu menurut para ahli-ahli, kemudian baru disampaikan dengan kondisi terkini ya, bagaimana pasar itu. Silakan Nurul. Oke Pak, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Fazira. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pasar. Nah, yang dimaksud dengan pasar itu adalah ini menurut para ahli langsung ya Pak? Ya, menurut para ahli dulu. Oke. Untuk menurut para ahli, yang pertama itu menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 1999 yang mendefinisikan pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Kemudian menurut W.Y. Stanton itu mendefinisikan pasar adalah tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa. Dalam hal ini, beliau mengedepankan kepuasan pembeli. Nah, jadi di sini dapat saya simpulkan ya, pasar itu adalah suatu mekanisme yang mempertemukan antara pembeli, konsumen, dengan penjual sebagai produsen, sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Ini Pak, dijelaskan nggak Pak jenis-jenisnya atau ciri-cirinya gitu Pak? Nggak usah. Kita baru definisinya aja ya, definisi tentang pasar itu saja. Ya, selanjutnya silakan Emmanuel. Udah Pak? Ya, itu aja. Oke baik, langsung saja ya Pak. Jadi saya akan menjelaskan di sini mengenai pemasaran. Yang pertama yaitu menurut salah satu pakar ataupun ahli ekonomi yaitu William J. Stanton. Beliau mengatakan bahwa pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik itu konsumen saat ini maupun konsumen yang potensial. Adapun fungsi sendiri dari pemasaran itu adalah untuk meningkatkan laba ataupun keuntungan, dan pada dasarnya semakin banyak aktivitas pemasaran maka semakin besar peluang produk atau jasa yang terjual. Dan untuk hubungannya dengan pemasaran saat ini adalah bahwa sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh salah satu pakar ini William, yaitu mempromosikan, menentukan dan mendistribusikan barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini penjualan ataupun pemasaran atau market itu lebih banyak melalui online begitu Pak. Bukan hanya lagi melalui PC mungkin seperti selebaran ataupun langsung door to door, tapi juga sudah banyak melalui online, website ataupun sosial media begitu. Oke, tadi Nurul dan Emmanuel sudah memberikan ya definisi kepada kita, menjelaskan apa itu pasar dan pemasaran. Sudah disampaikan menurut para ahli. Kemudian tadi Emmanuel cukup menarik juga ya, sudah dikaitkan dengan kondisi saat ini bagaimana konsep pemasaran. Ada yang bisa memberikan komentar? Silakan Retno. Retno langsung ini Pak, pada pengertian yang tadi Bapak suruh. Bukan, maksud Bapak coba dikomentari dulu apa yang disampaikan si Nurul sama si Emmanuel. Kalau untuk yang disampaikan sama Nurul dan Emmanuel itu udah cukup jelas sih Pak Retno, karena udah ada definisi dan berupa contohnya juga tadi. Kalau dengan kondisi sekarang masih tepat nggak definisi yang disampaikan oleh si Nurul itu? Itu belum saya jelaskan memang Pak. Kalau untuk kondisi pasar saat ini ya Pak, ya gimana ya Pak? Pasar itu kan ada terbagi dua ya Pak ya, tradisional dan bisa online juga kan Pak, non tradisional. Nah jadi kalau untuk non tradisional yang kayak dimaksud Manuel tadi, pemasarannya itu dilakukan secara online. Nah kalau tradisional, menurut saya ya Indonesia ini masih minim ya Pak ya. Memang kita udah masuk ke dalam 4.0. Namun yang namanya kalau masih daerah pelosok-pelosok nih kayak Nurul itu masih ke tradisional ya Pak gitu. Jadi untuk pemasaran sebagian besar di daerah Nurul itu lebih ke tradisional gitu Pak. Ya, oke. Secara langsung bertatapan gitu Pak. Yang lain ada yang bisa lebih menjelaskan? Halo, yang lain ada? Ada yang berkontribusi lagi?
Tidak ada. Mau nanya Pak untuk Pak Nurul. Nah, kalau yang tidak menurun bagaimana? Kan katanya tradisional, tapi di tengah sekarang teknologi yang semakin berkembang akan rasa menurut saya mungkin di perkampungan pun sudah pada bisnis. Nah, dari bikin pun kan bisa itu Pak Nurul melakukan online, penjualan secara online gitu. Jadi kan tanggapan kakak kan hal tersebut. Iya, mungkin gini ya, menurut saya memang seperti itu juga gitu kan, tapi ada beberapa barang yang nggak bisa kita beli secara online. Itu ya misalnya nih, kalau untuk cabai, kan nggak mungkin cabai di packing selama 3 hari di Shopee gitu kan, diantar dari mana gitu kan. Itu setelah orang kayak kita masak ya setelah telat duluan gitu kan, jadi kita tetap membutuhkan pasar tradisional, karena kayak untuk bahan-bahan baku berupa cabai, bawang, tomat, mungkin itu dibeli secara langsung gitu. Tapi untuk bahan-bahan yang lain itu bisa secara online gitu ya Pak ya, yang bisa bertahan lebih dari 3 hari gitu. Tapi kalau untuk makanan menurut yang cepat saji aja gitu Pak. Tapi kalau untuk tomat nggak mungkin 3 hari di packing kan Pak, setelah busuk duluan gitu kan, gitu Pak. Oke, sudah. Tapi itu tidak produksi belum bisa makanan online ya Kak? Ya. Bisa secara online, tapi itu pakai jarak juga gitu kan. Kalau yang untuk bahan baku berupa buah-buah ya atau cabai itu bisa secara online, tapi kan untuk sekarang emang agak sedikit jarang ya kalau untuk yang kayak gitu. Dan bisa pun itu dalam waktu 1 harian cuman itu packingan barangnya, nggak mungkin 3 hari kan gitu. Dari Jakarta kita kirim dari misalnya dari Kuala itu Pak Nurul kita kirim ke Jakarta, itu cabai sudah busuk duluan gitu kan. Gitu. Oke, ini menarik ya yang disampaikan Nurul tadi, bahwa memang ada pergeseran ya definisi pasar. Maksud Bapak gini, dalam studi kelayakan bisnis ini supaya kita sebenarnya memilih model pasar apa yang akan kita lakukan di dalam bisnis kita, yang akan kita pilih. Tujuannya ke sana ya, karena kan tadinya kan pertama kita sudah berencana memproduksi barang dan jasa, kemudian badan usaha kita sudah bicarakan ya berdasarkan undang-undang yang berlaku yang kita pilih, kemudian kan harus ada pasarnya, maka kita harus memilih pasar seperti apa sehingga produk barang dan jasa itu bisa terjual dengan baik sehingga kita mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Maka ada pergeseran definisi. Kalau dulu mungkin karena teori itu dibuat zaman dahulu ya, dengan teori modern sekarang ada perbedaan. Kalau dulu dijelaskan bahwa disebut pasar adalah sebuah tempat orang untuk melakukan bertukar atau memperjualbelikan barang dan jasa, atau disebut dulu bertemunya pembeli dan penjual. Jadi dia cenderungnya penekanannya kepada sebuah tempat. Tapi sekarang kan ada perubahan bahwa yang paling diutamakan itu adalah transaksi dalam definisi pasar. Jadi transaksi di mana saja pun itu dianggap sudah menjadi pasar. Apakah transaksinya seperti tadi? Ternyata masih ada sekarang pasar dalam definisi tradisional seperti yang disampaikan Nurul itu memang harus bertemu pembeli dan penjualnya di suatu tempat. Apakah itu di kedai, apakah itu di mall, apakah itu di toko atau di pasar-pasar tradisional. Ternyata itu masih ada dan masih dibutuhkan orang. Kita boleh milih barang kita ini kira-kira kita lebih menguntungkan apabila pasar yang kita pilih ini pasar tradisional. Harus kita pilih di tempat pasar tradisional itu kira-kira produk barang dan jasa itu atau kita membuka usaha itu orientasinya kepada pasar tradisional yang seperti itu atau tidak. Artinya bahwa pasar itu adalah sebuah tempat ya, orientasi tempat, nanti kita akan memperjualbelikan barang kita bertemu dengan konsumen kita. Itu salah satu pilihan. Yang kedua ada pergeseran kepada proses transaksi. Jadi proses transaksi itu tidak mengenal tempat dan ruang gitu ya, waktu tidak dikenalnya lagi begitu. Kalau misalnya pasar kan tadi ada tempatnya, ada ruangnya, ada waktunya ya. Misalnya mall buka jam sekian sampai jam sekian, itulah terjadi pasar. Tetapi model transaksi yang baru itu tidak mengenal waktu, ruang ya. Karena bagaimana? Kapan aja orang bisa 24 jam sekarang berkomunikasi. Sepanjang orang bisa berkomunikasi, maka dia bisa melakukan bisnis. Telat bangunan Pak.
Alat bangunan rumah seperti biasanya pembuatan rumah gitu ya Pak? Iya, ketika orang misalnya kita ingin menawarkan suatu pasar kan, maka yang kita siapkan itu, pesan yang mau kita sampaikan itu bahwa kita menyediakan rumah seperti apa yang dibutuhkan oleh si pembelinya itu, harapan orang terhadap pemilikan rumah. Jadi tidak sekedar rumah ya. Kalau Bapak misalnya ya, kalau Bapak mau beli rumah, harapan Bapak seperti apa? Bapak ingin rumah itu harus ada garasinya, gitu. Jadi harus bisa menyampaikan bahwa rumah yang akan kita jual itu nanti lahan garasinya masih ada, gitu ya. Kemudian Bapak ingin mendapatkan rumah tidak di daerah banjir, gitu. Jadi rumah yang kita jual itu harus bisa kita berikan informasi, kita jamin bahwa si pembeli rumah dia tahu bahwa rumah yang bakal dijual ke dia itu adalah bukan daerah banjir. Misalnya gitu. Kalau rumahnya saja itu mudah itu ya, kalau rumahnya mau kita jual. Harapan orang terhadap rumah itu seperti apa? Maka kalau kita seorang pemasar, kita harus memberikan informasi terhadap orang bahwa produk yang kita jual itu sesuai dengan harapan orang terhadap produk itu. Misalnya akses, ya kan, secantik apapun rumah yang kita jual, kalau harapan orang terhadap rumah itu adalah akses mudah keluar masuk, ya kan, tidak ada, dia tidak akan mau beli itu jadi kita jelaskan, kita sampaikan pesan bahwa rumah yang akan kita jual itu dekat dengan pintu tol, gitu kan biasa gitu ya, dekat dengan pintu tol, atau tidak ada kemacetan menuju ke perumahan yang akan kita jual, atau misalnya jalan di sekitaran perumahan itu ternyata ada 2 jalur ya, kita sediakan jalur menuju perumahan di dalam komplek itu, jalan 10 meter 2 jalur misalnya ya, kan itu harapan orang kan terhadap rumah itu. Jadi kalau kita ingin memasarkan barang kita, yang perlu kita tahu itu adalah apa harapan orang terhadap barang dan jasa yang kita apakan itu, yang mau kita jual itu, sehingga kita sampaikan ya, ketika kita jual barang itu segala harapannya akan tercapai, maka dia akan mencari itu nanti walaupun barangnya belum kita produksi, gitu ya kan. Dia akan inden, dia akan melakukan pemesanan apabila sudah bisa kita sampaikan kebutuhan dia terhadap rumah, harapan dia terhadap rumah, harapan dia terhadap produk barang dan jasa itu sudah kita sampaikan. Maka kalau sesuai dengan harapannya, maka dia akan pesan. Kalau rumah doang dia tidak akan mau ya, karena ada harapan dia ketika memiliki rumah itu, gitu. Misalnya mobil kan, coba orang Indonesia ini kan rata-rata miskin ya kan, orang Indonesia kan. Kenapa orang Indonesia memang dia mau beli mobil, tapi ada harapan dia ketika beli mobil, ya kan? Apa harapan dia ketika beli mobil? Harapan dia itu mobil itu irit minyaknya, gitu orang Indonesia ya. Dia mau beli mobil tapi irit. Jadi kalaupun ada mobil, kalau nggak irit nggak dibelinya. Makanya jor-joran produsen mobil itu, kami akan menjual mobil yang irit. Kan begitu ya Anggi ya. Nanti akan jor-joran lagi misalnya mobil dengan sesuai dengan harapan mereka, harganya murah. Harapan mereka murah. Apalagi kalau Indonesia harapannya kalau tahan lama, udah pasti mobil tahan lama ya, udah pasti tahan lama. Tapi beda, misalnya ada beberapa pasar ya, sektor pasar itu orang ketika membeli mobil harapannya apa? Supaya prestisenya naik, kan gitu ya. Kalau orang mau beli mobil itu supaya harga dirinya naik ya, supaya dipandang orang dia. Bagaimana? Makanya ada produsen mobil Lamborghini. Kalau Anda beli Lamborghini, karena kalau Anda ingin mengharapkan prestise, Anda beli Lamborghini, kalau di medan Anda jalan pasti semua melirik mobilmu itu. Pasti kalau Lamborghini, karena harganya kan
sekitar 12 miliar ya. Satu mobil itu 12 miliar. Begitu lewat saja orang pasti melirik semuanya. Nah, jadi ketika misalnya kita tahu pasarnya yang seperti itu, maka harus kita menyediakan yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin memproduksi barang dan jasa, harus tahu pasarnya mana yang akan Anda pilih, seperti tadi yang balik kita ke Nurul. Yang kedua, konsep pemasarannya barang kita itu. Tidak usah susah-susah sebenarnya, ini terlalu tinggi kita cerita tentang rumah dan mobil gitu ya. Kalau mau jual kue lapis, Bapak sampaikan, Anda ingin memproduksi kue lapis, itu kan sederhana ya bagi kita ya. Pasti di mana-mana ada, apalagi ini bulan Ramadan. Di setiap pinggir jalan banyak orang jual kue ya, ada kue-kue macam ya. Jadi kita bicara kalau kita ingin memproduksi kue lapis, harapan orang terhadap kue lapis itu seperti apa? Karena sudah banyak orang kue lapis. Kalau kita ingin kue lapis kita laku, maka ketika kita ingin memasarkan, maka konsep pemasarannya kita harus tahu kue lapis seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat itu, oleh konsumen itu. Maka ketika kita buat itu nanti pasti laku aja itu, ya pasti laku aja. Kalau di daerah Bapak misalnya di Tembung ya, kalau di Tembung ini harapan orang kue, asal beli kue yang penting bisa 3.000. Begitu kalau di sini ya. Kalau nggak 3.000 nggak mau dia, atau 32.000. Ya 32.000. Nah, itu orang di sini. Harapan orang setiap membeli kue itu adalah harga yang murah kalau di sini. Jadi bagaimana caranya? Itulah orang banyak melakukan segala hal supaya dia tetap untung, tapi harganya 32.000. Itu kan dilakukan orang. Harus tahu kita itu. Kemudian harus kita kaji mana yang lebih kuat di antara harapan-harapan itu. Ya, harapan-harapan itu kan banyak. Misalnya kue lapis. Kalau Bapak sendiri, kalau kue lapis, harapan Bapak itu yang pertama fiturnya harus menarik. Ya. Jangan warna-warna yang norak gitu. Kalau Bapak ya, harus dengan warna yang alami seperti dulu aja. Sekarang kan macam-macam itu ya warna-warna kue lapis itu ya. Ada yang merah delima satu lapis, ada yang kuning satu lapis, ada yang coklat satu lapis. Yang anehnya ada warna ungu lagi satu lapis itu ya. Jadi kalau udah ada warna kuning kali, merah hati kali, atau kuning kali, Bapak takut belinya itu yang begitu. Kenapa? Ya jangan-jangan apalah dibikinnya warnanya gitu ya. Jadi kalau warna-warna alami kayak dulu ya, kalau dulu kan tidak terlalu banyak ya, hijau, coklat, putih gitu dia ya. Karena masih mungkin itu jatuh warna yang alami-alami, bukan seperti sekarang. Kalau udah warna ungu, warna merah marun gitu kan, kok kue lapisnya warna merah marun ya gitu ya, apalah dibikin tuh warnanya gitu. Kalau dulu kan misalnya hijau, berarti itu dibikinnya pandan ya kan, masih enak. Kalau coklat memang masih banyak lagi coklat yang bisa digunakannya ya. Kalau merah yang biasa adalah jatuh warna merah. Kalau kuning dulu misalnya pakai kunyit warnanya gitu. Tapi kalau warnanya kuning marun, kuning apa gitu, Bapak takut belinya itu. Jadi apakah memang ada orang sekarang mengharapkan warnanya seperti itu? Bapak tidak tahu. Itu pertama fiturnya. Yang kedua, yang Bapak harapkan kalau misalnya kue lapis itu rasanya harus alami gitu ya. Manisnya harus alami, berarti kan harus dari gula murni. Kalau tidak gula putih, benar-benar dia dari gula aren. Kalau Bapak biarpun sedikit mahal, Bapak beli itu kalau begitu rasanya. Atau dasarnya ubinya benar-benar ubi apa namanya itu? Ubi apa itu? Ubi singkong ya. Ubi singkong. Benar-benar terasa rasa ubi singkongnya itu Bapak suka gitu. Setiap orang pasti mengharapkan, kalau kita tahu setiap orang mengharapkan seperti itu rasanya ya, dengan model kualitas seperti itu, maka itu kita ciptakan. Jadi kita ukur orang lebih cenderung rasa, fitur atau harga ya. Kalau kebanyakan orang di Tembung ini karena sporadis ya, kalau hanya di bulan Ramadan orang kepada harga lebih kuat, maka pemasaran kita adalah
semua Aprilia? Ya, bagi Anda ya yang ingin menjadi pebisnis, ketika Anda sudah memahami pasar dan pemasaran itu tadi, maka langkah selanjutnya yang 3 ini, karena ini berkaitan ini antara segmentasi, pasar sasaran, kemudian posisi pasar. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Cindy, pasar itu kan sesungguhnya heterogen dia ya, banyak model. Apakah dari kita lihat dari sudut seleranya, apakah dari sudut sukunya, dari sudut agamanya, wilayahnya, ya negaranya, itu sangat heterogen sesungguhnya pasar itu. Maka kita harus bisa melakukan segmentasi, artinya dipilah-pilah dia ya. Kita kalau ibarat dipilih-pilih. Bagaimana caranya? Kalau barang-barang jeruk misalnya dari beras tagi, itu disortir dia ya, disortir dulu yang besar-besar gitu ya, kemudian yang sedang-sedang, kemudian disortir lagi yang kecil-kecil, disortir lagi yang rusak-rusak gitu ya, kan begitu ya dibuat jeruk itu ya, sehingga datang kemari dengan berbagai macam model. Jadi pasar itu pun harus kita buat dia, yang tadinya heterogen, maka kita buat segmentasi pasar menjadi sebuah pasar yang homogen. Nah, kenapa? Karena ketika sudah kita pilah-pilah menjadi pasar yang homogen dia dari yang heterogen itu, maka nanti kita akan menentukan segmen pasar mana yang akan kita pilih. Segmen pasar mana yang akan kita pilih, supaya tahu kita kalau kita sudah menentukannya, pasar ini seberapa besar konsumennya, kalau pasar yang ini seberapa banyak pembelinya, kalau pasar ini seberapa besar kebutuhan mereka dari waktu ke waktu, sehingga ketika kita memproduksi barang benar-benar dia kepada orang yang membutuhkan. Maka itu berkaitan dengan pasar sasaran namanya ya. Maka sasaran kita menentukan bahwa salah satu segmen pasar yang sudah kita homogenkan itu dari yang heterogen ya, maka itu menjadi pasar kita yang bisa memenuhi harapan dia dari produk kita itu. Jadi tidak, kalau misalnya kita ingin memenuhi seluruh segmen pasar itu agak sulit ya, agak sulit. Maka kita pilih ya, dari sudut apanya kita melihat homogenitasnya, kita bisa memenuhinya. Misalnya apa misalnya ya, kalau kita ingin menentukan pasar kita kelompok menengah ke atas, iya kan, artinya itu orang-orang kaya aja ya, yang mau kita tentukan. Kalau dari sudut pendapatan misalnya mau kita pilih, kalau kita pilih dan kita tahu bahwa pasarnya itu cukup menjanjikan, pasar menengah ke atas, maka barang-barang yang kita jual adalah barang-barang yang memang mewah dia. Kita lihat pasarnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita tinggal di komplek ya, kalau tinggal di komplek kita ikut arisan kelompok ekonomi mana yang mau kita masuki. Kalau kita ikutnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, kita ikut arisan-arisannya di dalam komplek kita, pasarnya sangat kecil kemungkinan kalau misalnya Retno mau menjual permata-permata, akan payah lakunya, iya kan, payah itu kan. Cuma arisan-arisan apa itu namanya ya, ulit-ulit Yasin gitu ya, di komplek itu. Tengok perekonomiannya, ekonomi mereka kayaknya tidak begitu, karena tinggalnya pun kan misalnya di perumnas ya, perumnas gitu ya, yang rumahnya tipe-tipe 3A6. Kalau kita jual-jual berlian, kecil kemungkinan mereka mau belinya. Nah itu berbahaya itu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di komplek mewah, kawan kita arisan itu adalah ibu-ibu sosialita ya, istri-istrinya orang-orang yang sukses, maka kalau kita jual-jual berlian, rasanya itu akan mudah laku. Kenapa? Karena itu kebanggaan bagi dia kalau dia beli. Nah ya, kalau kita beli ya, kalau ibu beli ini pasti nanti ibu akan dipandang orang, ibu nanti ya, suami ibu nanti pasti makin sayang sama ibu, iya kan, karena ada uangnya gitu. Jadi itulah namanya kita memilih segmentasi pasar itu. Baru kita menentukan sasaran kita yang mana. Kita pilih-pilih dulu segmentasi pasar itu dari pasar yang heterogen menjadi pasar homogen, baru ketentukan sasaran kita yang mana. Jangan sampai salah.
produk barang dan jasa kita itu kira-kira kemana nanti sasarannya, ya kan? Produk barang dan jasa yang kita jual harus sampai sedemikian jauh kita melakukan studi kelayakan bisnis supaya nanti kita tidak gagal. Kemudian kalau berkaitan dengan posisi pasar, ya, ini masalah memposisikan kita sebagai apa di pasar itu, ya. Ada dua kemungkinan, kita sebagai leader atau sebagai follower. Ya, kalau sebagai leader maka nanti orang semua asal orang asal ada orang mau beli permata ingatnya pasti Retno itu, ya. Ya, karena memang selama ini yang jual berlian itu di komplek itu adalah si Retno ketika arisan. Jadi kemana-mana pun asal di komplek itu kalau mau beli pasti teringat Retno. Artinya Retno sebagai leader di dalam penjual berlian atau permata di suatu tempat itu. Iya kan? Bagaimana caranya? Ya banyak nanti strateginya ketika masuk mata kuliah pemasaran. Ada khusus ya mata kuliah pemasaran. Kemudian kalau misalnya kita sebagai follower, orang yang misalnya menjual pemasaran setelah ada orang menjualnya, maka perlu strategi baru kita lakukan lagi. Jadi kita tahu dulu posisi kita sebagai apa, baru kita bisa membangun strategi. Kemudian yang terakhir tentang marketing mix, siapa tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Anggi. Marketing mix ini dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Seorang ahli yang bernama Bukhari Almah menafsirkan marketing mix merupakan suatu bentuk strategi dalam mengkombinasikan berbagai macam kegiatan marketing agar tercapai sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Marketing mix tidak hanya dapat digunakan untuk memajukan bisnis yang lama, melainkan juga menggabungkan bisnis yang baru. Demikian, Pak. Ya, ada yang bisa menambahkan marketing mix? Waktu kita sudah habis ya. Waktu kita sudah jam 11 nih ya. Jadi intinya begini ya, sesudah kita merencanakan produk, kemudian kita mendirikan badan usaha, maka kita harus memikirkan pasar dan pemasarannya, ya, dengan cara bahwa kita harus memilah pasar yang heterogen tadi menjadi homogen ya, kita pilih mana yang akan kita tuju dan kita menentukan sasaran sesudah itu, mana yang akan kita tuju, barang kita akan kita jual, harus bisa kita tentukan itu. Jadi jangan hanya jualan aja, tapi harus bisa kita tentukan mana segmen pasar kita, mana sasaran kita, kemudian posisi kita di pasar itu sebagai apa, ya. Posisi kita di pasar itu sebagai apa, harus paham benar kita dari ketiga itu. Baru nanti kita bicara marketing mix ya, bauran pemasaran. Nanti bisa dibaca di buku marketing. Yang paling utama di dalam bauran pemasaran itu kita pikirkan adalah produk kita itu yang pertama dulu ya. Apakah produk kita itu memiliki spesifikasi yang benar-benar berbeda seperti tadi Bapak bilang, apakah rasanya, warnanya, ya, packingnya seperti apa, sehingga orang benar-benar bisa membedakan antara kue lapis kita dengan kue lapis orang lain. Ya, jadi kalau misalnya orang ingin rasa kue lapis seperti ini, orang tahu benar belinya itu di sana gitu ya, orang tahu betul itu. Hanya si Nurul yang jual itu kue lapis yang rasanya seperti ini. Nah itu dia, produk kita itu tahu benar orang beda antara produk kita dengan yang lain. Walaupun orang tahu harganya sedikit lebih mahal. Kalau tadi 2.000 ya, tapi kalau si Nurul sebiji 1.000 atau sebiji 2.000 ya. Malah Bapak beli wajib atau kue lapis satu potong, kalau di apa kan, kalau di apa namanya itu, di Carrefour di bawah itu kan, karena itu memang rasanya sangat enak ya, tapi bukan apa ya, orang Cina kayaknya yang jual, tapi memang karena kuenya enak itu kalau nggak salah 3.000-5.000 gitu ya kan. Jadi lebih mahal. Tapi kalau memang rasa ubinya sangat terasa sekali, gula arennya benar-benar terasa, warnanya pun nggak mencolok-colok seperti di luar ya, nggak warna-warna yang aneh-aneh gitu ya.
masih warna-warna lama, semua wajibnya gitu, rasa betul, Bapak suka belinya di situ ya kan. Jadi dengan begitu tahu benar saya kalau mau beli kue ini, kalau asal pergi ke Carrefour, Bapak rindunya ke situ belinya itu. Kalau di luar-luar, Bapak kurang apa? Artinya membuat kesan yang berbeda produk kita dengan produk yang lain. Itu penting. Yang pertama dari sudut produknya. Yang kedua dari sudut tempat jualannya itu, ya harus pertimbangkan juga tempat jualannya di mana, ya orang sekelilingnya itu seperti apa. Kenapa dia bisa jual mahal di situ? Dibikinnya dengan harga yang mahal, kemudian rasa yang bagus. Dia tahu orang yang bakal ke mall itu adalah orang yang sudah membawa duit, ya rata-rata duitnya lebih kalau pergi ke mall. Kecuali si dia kalau pergi ke mall cuma untuk ngadem-ngademkan aja ya, bulan puasa ya. One Anjali pun gitu ya, One Anjali pergi ke mall bukan bawa duit banyak kan, mau ngadem-ngadem aja ya kan, supaya dingin daripada di luar, apalagi di bulan puasa itu ya. Iya kan? Jadi kalau One Anjali nggak jadi tujuan dia lah itu ya, dia mau orang yang berduit itu. Dia tahu orang selalu lewat, kalau belanja ke mall pasti 3-5 ribu kue, rasa dia pasti murah itu bagi orang yang datang ke mall ya. Tapi kalau di Tembung mahal sekali itu ya. Di sini 3-2 ribu, gitu ya. Bila perlu gopek sebiji kalau di sini ya, gopek sebiji. Jadi kadang-kadang walaupun orang ngadem-ngadem beli juga ya, minimal kue. Kalau nggak beli baju, nggak beli sepatu ya, daripada nggak beli apa-apa minimal beli kue lah gitu ya. Kemudian setelah tempatnya itu kita perhatikan harga itu ya, harganya juga menjadi perhatian kita. Di mana kita jual, harganya kita tentukan ya. Jadi bukan salah harga murah, harga mahal itu tak menjadi masalah bagi produk. Kita penting tahu di mana itu bisa kita jual, itu yang paling penting. Bukan berarti menjual yang mahal-mahal yang bagus, enggak, atau menjual yang murah-murah kayaknya murahan gitu, lecehan gitu, enggak begitu. Yang penting kita tahu setelah segmentasi pasar, enggak apa-apa. Barang yang kita produk itu dengan harga murah, kita tahu pasarnya di mana. Kemudian selanjutnya apa namanya itu ya, promosi ya, promosi ya. Di mana kita akan melakukan, bagaimana kita menyampaikan itu, strategi promosi penting. Kalau pemasaran itu hampir sama ya dengan strategi promosi. Bagaimana kita bisa menyampaikan kualitas barang kita itu sesuai dengan harapan si konsumen itu. Itu bagaimana menyampaikan itu ya, menciptakan image bagi orang ya. Kalau misalnya harapan kita dari mulut ke mulut ya, berarti orang harus merasa dulu ya, harus dirasakan orang dulu ya. Maka bagaimana? Berarti harus kita siapkan kue percobaan untuk dirasa orang. Coba dulu, coba kita berani dicoba orang, coba ternyata enak, sesuai gitu ya. Kemudian kalau perusahaan besar mungkin melalui iklan dengan berbagai macam cara dibuatnya. Oke, itu saja Bapak rasa. Masih ada pertanyaan tentang pemasaran ini? Ya ada Pak. Ya, harapan Bapak ini sangat penting karena bagaimanapun tidak akan ada gunanya produk, barang dan jasa kita apabila kita tidak sukses di pemasaran. Saat ini seluruh perusahaan sudah berlomba-lomba bagaimana menguasai strategi pemasaran ini. Dibuat dia menjadi strategi terdepan. Karena dengan pemasaran inilah kita tahu konsumennya, seperti si Retno tadi ya. Dia kayaknya mengambil khusus baju yang tidak ideal namanya di Retno ya. Ukuran-ukuran yang tidak ideal ya. Ya begitu Retno ya. Iya Pak, kalau brand Retno dia itu kayak menyediakan size besar gitu Pak, yang susah dicari di Indonesia kan. Karena rata-rata misalnya celana jeans itu cuma sampai 33. Tapi kalau di brand Odiva itu mencapai ukuran 38 Pak. Ya, jadi ini luar biasa ini Odiva ini. Kenapa? Biasanya orang yang apa itu ya, yang XXXXL gitu ya, sangat luar biasa dia itu. Jadi itu sangat sulit dia mendapatkan pakaian apabila dia berbelanja ya. Pertama memang segmennya itu kan kecil ya Retno ya, tidak terlalu banyak ya, apalagi di Jawa. Kalau di Jawa orang kurus sekali orang di Jawa itu sebenarnya ya. Kasihan orang melihat di Jawa ya, walaupun kemajuan di Jawa, tapi orang di Jawa itu ya Allah, kadang-kadang kasihan ya kalau pergi ke desa-desa. Mungkin di sana nggak laku lagi itu ya. Tapi kalau Sumatera ya, Sumatera orang Sumatera rata-rata sejahtera. Badannya aja sejahtera ya, walaupun pikirannya dan uangnya kurang sejahtera ya.
Nah, tapi kalau orang Sumatera ya minimal kayak si Wone Anjali inilah ya kan. Nah, walaupun tak berduit si Wone Anjali tapi mukanya tembem gitu juga ya kan. Itu ciri-ciri orang Sumatera itu. Ya tengok laki-laki orang Sumatera. Pekerjaan tak ada ya, penghasilan kurang tapi perutnya buncit-buncit orang Sumatera ya kan. Biasanya gitu. Tengok bapak-bapak itu ya buncit-buncit semua itu. Kalau orang Sumatera mungkin cocok itu Retno ya. Di Sumatera banyak orang yang badannya kapasitasnya itu sangat besar ya, sehingga walaupun sedikit segmentasi pasarnya, tetapi orang sedikit yang memproduksi itu. Inilah termasuk si Retno ini ya. Jadi bisa juga dia itu memberikan keuntungan bagi dia. Ketika orang berbelanja, udahlah saya ke tempat perusahaan si Retno. Apa namanya tadi Retno perusahaannya itu? Gimana Pak? Apa tadi namanya produk kalian itu? Itu brand Odiva Pak, jeans. Celana jeans, baju juga Pak. Produk mereka apa tadi? Mereka tadi? Punya retail Pak, retail. Retail. Jadi kalau ada saudara Wone Anjali yang size-nya ya size pinggangnya itu di atas 40, ya kan? Kalau bapak masih 33 ya, di atas 40, berarti ke perusahaannya si Retno gitu, udah tahu gitu ya. Karena dia memilih segmentasi pasarnya adalah orang yang memang size-nya di atas rata-rata. Jadi tidak salah kita memilih yang manapun, yang penting kita itu bisa kita jadikan pasar kita. Itulah studi kelayakan bisnis yang harus dilakukan ya. Nanti tentang pemasaran ini silakan diperdalam dalam mata kuliah manajemen pemasaran, pasti ada biasanya ya. Oke, sampai saat ini waktu kita sudah habis, Bapak absen ya, supaya kita selesai kuliah ini. Adela Amanda, Hadir Pak. ada Adela? Hadir Pak. Ada, kuat. Hadir Pak. Agusman Hulu.